like, subscribe. Tugas UTS, video pembelajaran. Dosen pengampu mata kuliah, Ibu Ida Mulkia Fitra MPD. Hai, perkenalkan nama saya Rafojia, Prodi PGSD semester 6. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi urgensi pembelajaran IPS, pentingnya pendidikan IPS SD bagi mahasiswa PGSD, dan yang terakhir yaitu contoh penerapan pendidikan IPS SD pada bidang pendidikan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu memahami urgensi pengertian karakteristik dan dimensi pembelajaran IPS. Baik, yang pertama itu urgensi pengembangan pembelajaran IPS. Belajar adalah suatu proses perubahan dalam bentuk yang mengarahkan kepribadian manusia. Nah, maksudnya dalam belajar ini manusia bisa berubah dan membentuk kepribadiannya. Perubahan tersebut ditempatkan dalam bentuk kualitas dan kuantitas seseorang. Jadi dengan belajar manusia akan berubah, baik dalam membentuk dirinya, terus dalam mengarahkan kepribadiannya, dan lain sebagainya. Dalam pembelajaran IPS, tentu saja peserta didik diajak untuk dapat memahami beberapa hak dan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Peserta didik dapat memahami dan mengembangkan nilai-nilai pengetahuan, keterampilan sosial, fakta-fakta, dan konsep sosial, serta menerapkan di lingkungan masyarakat. Jadi, dengan pembelajaran IPS ini tentu saja nanti peserta didik ini dapat menerapkan nilai-nilai sosial yang mereka pahami dalam proses pembelajaran, keterampilan sosial, fakta-fakta sosial, konsep sosial. Nah, nanti hal tersebut akan mereka terapkan di lingkungan sosialnya atau di kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial. Selanjutnya ada pengertian pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS merupakan cabang ilmu sosial dan humaniora yang mencakup kewarganegaraan, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan pendidikan yang berkaitan isu-isu aktual, gejala, dan masalah-masalah atau realitas sosial yang memberikan pengetahuan sosial kepada siswa untuk memahami arti pentingnya sosial bagi kehidupan bangsa. Jadi, dalam pembelajaran IPS itu mencakup rumpun dari cabang ilmu sosial yang telah disebutkan tadi. Dari pembelajaran IPS ini juga siswa supaya memahami pentingnya sosial bagi kehidupan bangsa, apalagi manusia sebagai makhluk sosial yang sangat membutuhkan manusia lainnya. Karakteristik mata pelajaran IPS menurut Aulia dan Wandini 2023 mengatakan yang pertama itu IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD atau MI atau SDLB sampai SMP atau MTS atau SNPLB. IPS ini mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Dan yang kedua itu dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan masyarakat yang dinamis. Nah, jadi siswa itu bisa mengembangkan pengetahuannya dan pemahamannya atau kemampuan analisis terhadap kondisi sosial yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir, mata pelajaran IPS itu disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Selanjutnya ada dimensi pembelajaran IPS, ada 4, yaitu yang pertama ada dimensi pengetahuan, yang kedua ada dimensi keterampilan, yang ketiga ada dimensi sikap, dan yang keempat ada dimensi tindakan. Selanjutnya di sini ada pendidikan IPS di tingkat SD memiliki peran penting bagi mahasiswa PGSD. Kenapa memiliki peran penting? Karena dengan memberikan dasar dalam pemahaman mereka tentang masyarakat, sejarah, geografi, ekonomi, dan budaya ini membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang konteks sosial dan budaya di mana mereka akan mengajar nantinya. Jadi sudah jelas bahwa dengan pendidikan IPS ini sangat memiliki peran penting bagi mahasiswa yang nantinya mereka akan berperan langsung atau terjun langsung ke masyarakat untuk menerapkan ilmu sosial. Selain itu, pemahaman tentang IPS juga dapat membantu mereka mengajar dengan pendekatan interdisipliner, mengintegrasikan berbagai subjek untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Selanjutnya mengenai contoh penerapan pendidikan IPS SD pada bidang pendidikan. Nah, salah satu contoh penerapan pendidikan IPS di SD adalah dengan mengajarkan siswa tentang berbagai budaya, sejarah, dan geografi.
Nah, hal ini bisa dilakukan melalui pembelajaran tentang tradisi lokal yang ada di daerah mereka masing-masing. Nah, tadi juga membahas tentang geografi. Nah, mereka juga bisa membahas tentang peta dan ada juga membahas tentang sejarah. Mereka juga bisa nanti bercerita tentang sejarah yang ada di daerah mereka masing-masing. Ada lagi, misalnya siswa dapat mempelajari tentang berbagai suku bangsa di Indonesia, memahami letak geografisnya, serta belajar tentang nilai-nilai budaya yang dipegang oleh masing-masing suku bangsa tersebut. Sekian, terima kasih.